Hai, Sobat Ensa Slabar TV. Hari ini saya akan membahas film horor berjudul Tak Berwajah. Film ini dimulai pada malam yang indah di Paris, kota cahaya yang bersiap menyambut Natal. Dr. Frank Flamont, seorang ahli bedah plastik terkenal, menikmati suasana liburan bersama saudara perempuannya, Ingrid, dan kekasihnya sekaligus asistennya, Natalie. Mereka menghabiskan malam dengan berjalan-jalan di pasar kota, berbelanja di toko-toko mewah, dan bersenang-senang. Saat akan pulang, mereka berjalan menuju tempat parkir bawah tanah tempat mobil mereka diparkir sebelumnya. Namun, tiba-tiba, sebuah Mercedes berwarna abu-abu berhenti dengan deru mesin keras tepat di depan mereka. Dari mobil itu, keluar seorang wanita parubaya yang langsung menyapa Dr. Flamont dengan nada sinis. Dr. Flamont tampak bingung karena tidak mengenal wanita tersebut. Namun, wanita itu memiliki bekas luka mencolok di bawah mata kirinya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai mantan pasien Dr. Flamont. Ternyata, ada sesuatu yang salah selama proses pemulihan operasi plastiknya, sehingga wajahnya kini rusak parah. Wanita itu sangat marah dan ingin membalas dendam. Dengan cepat, ia mengeluarkan botol asam yang ia sembunyikan di balik lengan bajunya dan melemparkan isinya ke arah Dr. Flamont. Dr. Flamont berhasil mendorong saudara perempuannya, Ingrid, agar terhindar dari bahaya. Namun, sayangnya, asam tersebut justru mengenai wajahnya sendiri, merusak kulitnya secara permanen. Natalie dan Dr. Flamont yang kini terluka parah hanya bisa terdiam dalam ketakutan. Mereka hanya bisa terdiam tak berdaya, menyaksikan wanita psikopat itu pergi dengan senyuman puas di wajahnya. Adegan beralih ke setahun kemudian. Orang malang itu, Dr. Flamont, terbangun di tempat tidurnya sambil berteriak. Kilas balik kejadian mengerikan malam itu terus menghantuinya. Melihat kondisinya, Dr. Flamont segera mendatangi saudara perempuannya, Ingrid, untuk menenangkannya. Ia berjanji akan melakukan apapun demi memulihkan kecantikan saudara perempuannya itu. Sementara itu, di sudut lain Paris, seorang model Amerika bernama Barbara Mueller sedang sibuk menjalani pemotretan untuk sebuah merek mewah kelas atas. Kepala desainer acara tersebut, Marshall, mengingatkan Barbara untuk memamerkan perhiasan yang ia kenakan. Barbara saat itu mengenakan gelang emas bertatahkan permata yang sangat mahal. Pemotretan berlangsung cukup lama hingga akhirnya Marshall memutuskan untuk beristirahat sejenak karena suasana di dalam terlalu panas. Di saat itulah, Natalie tiba di lokasi. Ia memberi isyarat kepada Barbara untuk keluar sejenak. Keduanya saling menyapa dengan hangat, menunjukkan bahwa mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Tanpa membuang waktu, mereka menyelinap ke dalam mobil Natalie. Di sana, Natalie memberikan Barbara sebuah kotak kecil yang ternyata berisi kokain. Kemudian terungkap bahwa Natalie secara rutin memasok obat-obatan kepada Barbara. Setelah menghirupnya 2 kali, Barbara menutup matanya dan tampak sedikit rileks. Namun, momen itu berubah menjadi mimpi buruk ketika seorang pria tiba-tiba muncul dari kursi belakang mobil dan menutup mulutnya. Sementara itu, Natalie dengan cepat menyuntikkan obat penenang kepada Barbara. Di lokasi syuting, Marshall mulai kesal saat menyadari bahwa Barbara belum kembali dari istirahat. Ketika ia bertanya tentang keberadaan Barbara, beberapa model mengungkapkan bahwa mereka melihatnya meninggalkan studio bersama seorang wanita berambut pirang. Sementara itu, sisi gelap Dr. Flamont mulai terungkap. Di balik pesonanya yang tampan dan kepribadiannya yang menawan, Dr. Flamont menjalankan sebuah rumah sakit swasta di pinggiran kota bernama Saint Cloud. Dari luar, rumah sakit ini tampak seperti institusi spesialis biasa, tetapi di balik fasadnya yang normal, tersembunyi rahasia yang sangat gelap. Terungkap bahwa Dr. Flamont mengumpulkan darah, hormon, kulit, dan kelenjar dari wanita muda untuk digunakan dalam operasi plastik klien-kliennya yang kaya. Rahasia ini begitu terjaga sehingga bahkan para perawat, pasien, dan staf rumah sakit tidak mengetahuinya. Hanya Natalie dan seorang penjaga keamanan bisu bernama Gordon yang tahu kebenaran mengerikan di balik praktik tersebut. Faktanya, Natalie dan Gordon secara aktif membantu menculik wanita muda dan rentan dari berbagai penjuru Paris, lalu membawa mereka ke rumah sakit tersebut. Begitu para gadis ini tiba, mereka dipaksa masuk ke ruang bawah tanah. Di sana, Dr. Flamont mengambil darah dan bagian tubuh lain yang diperlukan untuk merawat pasien-pasien kayanya. Setelah prosedur selesai, gadis-gadis malang itu dibunuh karena dianggap tidak lagi berguna. Sementara itu, Barbara juga dikurung di ruang bawah tanah rumah sakit. Dr. Flamont ternyata berencana menggunakan kulit wajah Barbara untuk merawat wajah saudara perempuannya, Ingrid. Di ruang bawah tanah, terlihat sisi kejam penjaga keamanan bisu, Gordon. Ia tidak ragu untuk menyiksa, memutilasi, atau bahkan membunuh para gadis yang disekap di sana jika mereka berani melawan. Di bagian lain rumah sakit, Dr. Flamont sibuk memeriksa para pasiennya. Sebagian besar adalah wanita tua yang tampak puas dengan hasil perawatan mereka.
Namun, ada satu pasien, seorang wanita Inggris paruh baya bernama Nyonya Sherman, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Nyonya Sherman bahkan mengatakan kepada Dr. Flamont bahwa ia bisa merasakan sesuatu yang aneh terjadi di rumah sakit. Namun, Dr. Flamont mengabaikan kekhawatirannya dan hanya berjanji bahwa ia akan kembali terlihat sempurna dalam waktu kurang dari 2 minggu di tempat lain di New York. Taipan bisnis Brian Wallis sangat khawatir tentang putrinya, Barbara. Sebagai seorang veteran Perang Vietnam dengan koneksi luas di seluruh dunia, ia segera bertindak setelah mengetahui bahwa Barbara belum masuk ke kamar hotelnya di Paris selama 2 hari terakhir. Bahkan polisi setempat tidak tahu keberadaan putrinya. Karena itu, Brian memutuskan untuk menyewa detektif swasta, Sam Morris, yang ternyata adalah mantan pacar Barbara. Ia memberikan Sam uang muka sebesar $220 dan tiket pesawat ke Paris, sambil meminta agar Barbara ditemukan dengan cara apapun yang diperlukan. Beberapa jam kemudian, Sam tiba di Paris. Ia langsung check-in di hotel tempat Barbara seharusnya menginap. Setelah menyuap resepsionis, ia berhasil mendapatkan semua surat yang seharusnya diterima Barbara. Tak lama kemudian, Sam bertemu dengan kepala polisi setempat di kamar mayat. Polisi Prancis baru saja menemukan mayat seorang gadis muda yang dibuang di gang gelap tadi malam. Namun, tubuh tersebut tidak memiliki kepala, membuat identifikasi hampir mustahil. Sam memeriksa mayat tersebut dengan teliti. Setelah melihat area kemaluan, ia segera menyimpulkan bahwa tubuh itu bukan milik Barbara. Dengan canggung, ia menjelaskan bahwa ia mengenal Barbara cukup baik untuk tahu bahwa Barbara memiliki tanda lahir, tahi lalat, di dekat area pribadinya. Sementara itu, di rumah sakit St. Cloud, Dr. Flamont sedang mengalami gejolak emosi yang besar. Rahasia kelamnya semakin mendekati titik kritis. Semakin hari, Ingrid semakin mudah tersinggung dan terus mendesak Dr. Flamont untuk segera memperbaiki wajahnya. Namun, Flamont mengungkapkan bahwa ia tidak dapat melakukan operasi tersebut karena takut membuat kesalahan. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk meminta bantuan Dr. Ora, seorang ahli bedah terkenal yang kini telah pensiun. Beberapa hari kemudian, Flamont dan Natalie tiba di villa Dr. Ora. Sayangnya, ahli bedah tua itu menegaskan bahwa ia telah pensiun, dan operasi terakhir yang ia lakukan adalah pada istrinya sendiri. Meski demikian, Dr. Ora menyarankan mereka untuk mencari Dr. Karl Hines, seorang ilmuwan yang terkenal dengan metode pencangkokan wajahnya. Dr. Karl Hines dan masa lalunya Dr. Hines adalah seorang ilmuwan Nazi yang melakukan eksperimen brutal pada tawanan perang selama Perang Dunia Pertama. Meskipun metodenya tidak manusiawi, eksperimennya terbukti efektif dan berhasil memperbaiki wajah tentara yang hancur akibat perang. Setelah perang usai, Dr. Hines melarikan diri ke Spanyol dan hidup dalam persembunyian. Dr. Ora menyarankan agar Flamont mencoba menghubungi Dr. Hines untuk mendapatkan bantuannya. Di rumah sakit St. Cloud sementara itu, Gordon, penjaga keamanan rumah sakit, memperhatikan Barbara yang sedang terkurung di ruang bawah tanah. Barbara, yang sangat cantik namun dalam kondisi rentan, menarik perhatian Gordon. Gordon memanfaatkan situasi dengan masuk ke dalam sel Barbara. Ia mencoba memaksakan kehendaknya, tetapi Barbara melawan. Dalam kemarahan, Gordon memukul wajah Barbara dengan keras hingga ia jatuh ke tempat tidur. Tidak berhenti di situ, Gordon terus menyiksanya secara fisik, tanpa peduli pada kerusakan yang sudah ia lakukan pada wajah Barbara. Ketika Flamont dan Natalie kembali ke rumah sakit, mereka melihat wajah Barbara penuh dengan memar yang dalam. Hal ini membuat mereka sadar bahwa kulit Barbara tidak lagi bisa digunakan untuk operasi plastik. Mereka pun memutuskan untuk mencari gadis lain sebagai penggantinya. Tak lama kemudian, Natalie yang marah masuk ke kamar Gordon dan menghadapinya. Dengan nada tegas, ia memperingatkan bahwa Gordon telah membuat kesalahan besar yang akan membawa masalah besar bagi mereka. Kesalahan fatal Gordon. Setelah Gordon melukai wajah Barbara, Flamont memutuskan untuk menghukumnya dengan cara yang kejam. Gordon dipaksa untuk menemui Ingrid di kamarnya dan melayaninya sebagai hukuman. Pagi berikutnya keesokan paginya, Flamont menerima telepon dari Nyonya Sherman, salah satu pasiennya. Dengan nada khawatir, Nyonya Sherman mengungkapkan bahwa ia menemukan fakta mengerikan tentang rumah sakit tersebut. Tanpa mengetahui bahwa Flamont terlibat dalam rahasia kelam itu, ia berniat memberitahu dokter tersebut apa yang ia temukan. Flamont berpura-pura terkejut dan berjanji akan segera datang menemuinya. Saat Nyonya Sherman sedang menunggu, seseorang mengetuk pintu. Ternyata, bukan Flamont yang datang, melainkan Natalie. Menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap, Nyonya Sherman mencoba melarikan diri. Namun, Natalie dengan cepat menghentikannya dan menyerangnya dengan jarum suntik ke matanya, membunuhnya seketika. Setelah itu, Natalie mencuri kalung Nyonya Sherman sebagai souvenir menunjukkan sisi sadisnya yang senang mengoleksi barang dari korbannya.
Kabar baik dan pencarian korban baru sore harinya, Flammonde menerima kabar baik bahwa Dr. Hines setuju untuk membantu mengoperasi Ingrid. Namun, untuk melakukannya, mereka membutuhkan kulit wajah yang baru. Barbara, yang masih memiliki memar parah, tidak bisa digunakan. Malam itu, Flammonde dan Natalie pergi ke sebuah bar terkenal di Paris untuk mencari calon korban. Di sana, mereka bertemu dengan Melissa, seorang gadis panggilan yang ternyata adalah mantan pasien Flammonde. Dengan mudah, Flammonde membujuk Melissa untuk kembali ke vilanya, dan Melissa setuju tanpa menyadari bahaya yang mengintainya. Penyelidikan Sam di sisi lain, Sam melanjutkan penyelidikannya. Jejaknya membawanya ke rumah desainer busana Marshall, seorang desainer busana yang terakhir kali bekerja dengan Barbara. Awalnya, Marshall enggan memberikan informasi apapun, tetapi Sam menjadi agresif, memaksanya untuk mengungkapkan apa yang ia ketahui. Marshall menjelaskan bahwa Barbara terlihat pergi bersama seorang wanita berambut pirang setelah salah satu sesi pemotretan. Ia juga menunjukkan foto Barbara yang mengenakan permata mahal dan gelang unik. Mendengar ini, Sam yakin telah menemukan petunjuk penting. Ia mengambil foto tersebut dan kembali ke kamar hotelnya untuk menyusun rencana. Sementara itu, Melissa, seorang gadis panggilan, tiba di Villa Flammonde. Awalnya, ia merasa nyaman dan santai. Tetapi semuanya berubah ketika ia disuntik dengan obat penenang oleh Flammonde. Ketika Melissa terbangun, ia menemukan dirinya berada di ruang operasi dengan Dr. Hines, Flammonde, dan Natalie berdiri di sekitarnya. Meskipun ia dapat melihat apa yang terjadi, tubuhnya lumpuh, tidak mampu merespons. Dr. Hines memulai prosedur untuk mencangkok wajah Melissa. Awalnya, semuanya tampak berjalan lancar, tetapi tiba-tiba jaringan wajah Melissa mulai hancur dengan cepat. Sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, seluruh kulit wajahnya rusak, dan operasi menjadi sia-sia. Dalam kemarahan, Gordon memenggal kepala Melissa dan membuang tubuhnya dengan cara yang brutal. Kegagalan operasi ini berdampak besar pada Ingrid, yang kesehatan mentalnya mulai memburuk dengan cepat. Ia mengunci diri di kamar dan menjadi sangat terobsesi untuk dicintai oleh seorang pria. Untuk menenangkan Ingrid, Natalie berjanji akan segera menemukan solusi. Natalie pergi ke jalan-jalan Paris dan menemukan seorang pelacur laki-laki. Ia membawanya ke villa, membayarnya, dan memintanya untuk bercinta dengan Ingrid. Awalnya, semuanya berjalan lancar karena Ingrid mengenakan topeng untuk menyembunyikan wajahnya yang cacat. Namun, di tengah-tengah, pelacur tersebut melepas topengnya dan melihat wajah Ingrid yang mengerikan. Ia langsung berteriak ketakutan. Saat aktris yang menjadi korban berikutnya tiba di villa, Flammonde dengan pesonanya berhasil meyakinkannya untuk merasa nyaman. Ia meminta aktris itu untuk menanggalkan pakaiannya sementara ia membuatkan minuman. Namun, ketika Flammonde kembali, ia membawa jarum suntik obat penenang dan segera membuat aktris itu tidak sadarkan diri. Sementara itu, di ruang bawah tanah, Natalie memanipulasi Barbara dengan menjanjikan kebebasan sebagai imbalan atas nomor PIN kartu kreditnya. Barbara, yang putus asa, memberikan nomor tersebut, tetapi Natalie tidak memenuhi janjinya. Sebaliknya, ia mengikat Barbara kembali dan menggunakan kartu kredit itu dengan ceroboh. Kesalahan ini membuat ayah Barbara mengetahui bahwa kartu kredit anaknya digunakan di sebuah kota kecil bernama St. Cloud. Ayah Barbara segera memberitahu Sam tentang petunjuk ini. Sam menelusuri pengeluaran tersebut hingga sampai ke rumah sakit milik Flammonde. Ia langsung menuju ke sana untuk menyelidiki. Flammonde, dengan pengalamannya, berusaha meyakinkan Sam bahwa tidak ada yang salah. Namun, Sam melihat gelang bertatahkan permata yang dikenakan Natalie, yang persis sama dengan yang terlihat di foto Barbara. Hal ini menguatkan kecurigaannya. Sementara itu, Dr. Hines, Flammonde, dan Natalie berhasil mencangkok wajah aktris tersebut setelah beberapa kali gagal. Mereka merayakan keberhasilan ini, tetapi jumlah korban pembunuhan yang terus bertambah membuat mereka khawatir akan menarik perhatian pihak berwenang. Di sisi lain, Sam kembali ke rumah sakit untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia menyelinap ke ruang bawah tanah dan akhirnya menemukan Barbara di salah satu sel. Namun, sebelum mereka sempat kabur, Natalie tiba-tiba muncul dan mengunci mereka berdua di dalam sel. Keesokan harinya, Flammonde dan Dr. Hines sepakat untuk melarikan diri dari Prancis sebelum pihak berwenang mengejar mereka. Mereka memutuskan meninggalkan Barbara dan Sam terkunci di dalam sel untuk mati perlahan. Namun, detektif Sam ternyata telah mengirim pesan kepada ayah Barbara sebelum menyelinap ke rumah sakit. Dalam pesannya, ia menyebutkan bahwa jika tidak ada kabar darinya dalam 12 jam, polisi harus menyerbu rumah sakit tersebut. Film berakhir dengan harapan akan penyelamatan, sementara para pelaku berusaha melarikan diri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk lebih banyak video menarik. Sampai jumpa di cerita berikutnya.
Tampil beda dengan tas lempang distro yang bisa custom sesuai gaya kamu. Bebas pilih logo atau nama. Dan dibuat dari bahan Cordura berkualitas, ukuran ideal, panjang 30 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 21 cm. Dengan 3 slot saku untuk barang bawaanmu. Pesan sekarang, jadikan tas ini cerminan unik dari gaya kamu.